Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Boy Job. Kali ini saya membawa berita gembira kembali untuk para rekan guru di seluruh Indonesia. Setelah kemarin berita pada tanggal 27 November 2020 tentang bantuan subsidi upah yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, kali ini Kemendikbud memberikan kabar gembira kembali atau angin surga yang kedua, yaitu akan dibukanya PPPK atau P3K pada tahun 2021. Jadi, mari kita siapkan diri kita untuk menyongsong 2021 dengan P3K untuk guru. Nah, pengumuman rencana seleksi guru P3K ini telah diumumkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 23 November 2020. Jadi pada tanggal 23 November itu Menteri Pendidikan dengan Menteri Keuangan serta Bapak Wakil Presiden melakukan sebuah konferensi pers, melakukan sebuah Zoom meeting terkait pengumuman rencana seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2021. Jadi setelah kemarin tahun 2020 tidak diselenggarakan P3K, untuk tahun 2021 rencananya akan dibuka lagi seleksi P3K untuk guru. Selanjutnya, mengapa dibuka seleksi guru P3K atau PPPK? Jadi, alasan pemerintah membuka kembali P3K, alasan yang pertama, berdasarkan data pokok pendidik, Kemdikbud mengestimasi bahwa kebutuhan guru di sekolah negeri mencapai 1 juta guru, di luar guru PNS yang saat ini mengajar. Jadi, sebenarnya guru di setiap sekolah itu kadang kalau di pelosok masih banyak guru honorer. Jadi pemerintah mengestimasi bahwa Kemendikbud itu membutuhkan guru di luar daripada guru PNS. Jadi masih banyak guru-guru sukwan di pelosok-pelosok daerah sehingga kesejahteraannya perlu diperhatikan. Makanya pemerintah melakukan pembukaan seleksi untuk P3K. Alasan yang kedua, pembukaan seleksi untuk menjadi guru P3K adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak. Sebenarnya di setiap sekolah itu, kalau dikategorikan kekurangan guru tidak. Jadi guru itu sudah ada, namun statusnya yang masih belum jelas. Jadi terkadang satu sekolah itu hanya memiliki satu guru PNS kepala sekolahnya saja, atau 2 guru PNS kepala sekolah dan 1 guru. Sedangkan optimalisasi pembelajaran itu harus lebih banyak guru yang PNS-nya. Makanya untuk mengakomodir tersebut, pemerintah membuka kembali P3K. Agar apa? Agar setiap guru yang mengajar di sekolah itu mendapatkan penghasilan yang layak. Karena untuk saat ini, untuk besaran honorarium di daerah saja masih ada yang di bawah 200.000. Jadi kalau dilihat dari kesejahteraannya belum sejahtera. Apalagi dengan beban kerja yang sangat besar, yang sangat kompleks. Karena mengajar anak itu bukan hal yang mudah. Makanya pemerintah wajib membuka kembali seleksi P3K atau PPPK. Jadi PPPK ini setara dengan PNS karena ujung-ujungnya sama saja ASN. Selanjutnya, siapa yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi? Jadi, yang bisa mendaftar untuk mendaftar seleksi P3K di tahun 2021 yaitu guru honorer di sekolah negeri dan swasta yang terdapat di data pokok pendidik. Jadi guru yang sudah ada di data pokok pendidik atau Dapodik itulah guru yang bisa mendaftar. Selanjutnya, lulusan pendidikan profesi guru yang saat ini tidak mengajar.
Jadi kemarin kan sudah ada peringatan di akun info GTK guru masing-masing bahwa harus melakukan perpal ijazah. Mungkin perpal ijazah di sana tujuannya ke sini, yaitu seleksi untuk P3K yang akan diselenggarakan pada tahun 2021. Jadi untuk guru yang belum terdaftar di Dapodik sepertinya tidak bisa untuk melakukan mengikuti seleksi P3K. Jadi harus guru yang terdaftar di Dapodik, mau itu guru negeri, mau itu guru sekolah negeri maupun sekolah swasta. Selanjutnya, apa yang membuat seleksi guru P3K kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya? Jadi sudah dapat dipastikan seleksi P3K pada tahun 2021 pasti berbeda. Nah, perbedaannya kita simak. Kalau di tahun sebelumnya, formasi guru P3K terbatas. Jadi formasinya masih dibatasi. Misalnya satu daerah hanya diberikan formasi 2000 untuk P3K. Nah, untuk tahun 2021, semua guru honorer dan lulusan PPG bisa mendaftar dan mengikuti seleksi. Dan semuanya yang lulus seleksi akan menjadi guru P3K hingga batas 1 juta guru. Jadi, pemerintah akan merekrutmen guru untuk P3K itu 1 juta guru untuk memenuhi kebutuhan guru-guru yang ada di seluruh Indonesia supaya kesejahteraannya lebih meningkat. Agar pemerintah bisa mencapai target 1 juta guru, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi lebih banyak sesuai dengan kebutuhan. Jadi pemerintah pusat menghimbau kepada pemerintah daerah untuk mengajukan kebutuhan formasi sampai memenuhi untuk 1 juta guru. Nah, untuk pemenuhan 1 juta guru itu entah itu langsung pembukaan di tahun 2021 dibutuhkan 1 juta guru atau entah bertahap. Jadi sistem pendaftarannya itu entah langsung di rekrutmen 1 juta guru atau entah itu bertahap. Jadi kita nantikan saja di tahun 2021. Perbedaan yang kedua, di tahun sebelumnya, setiap pendaftar diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi sebanyak 1 kali per tahun. Kalau di tahun 2021 nanti, setiap pendaftar diberikan kesempatan mengikuti ujian seleksi sampai 3 kali. Jika gagal pada kesempatan pertama, dapat belajar dan mengulang ujian hingga 2 kali di tahun yang sama atau berikutnya. Jadi seleksinya itu bisa diikuti sebanyak 3 kali. Bagi yang tidak lulus bisa latihan lagi, bisa mengevaluasi lagi, lalu ikutan lagi tes. Tidak lulus lagi, evaluasi lagi, ikutan lagi tes. Jadi diberikan kesempatan sebanyak 3 kali untuk mengikuti tes. Perbedaan selanjutnya, di tahun sebelumnya tidak ada materi persiapan untuk pendaftaran. Nah, untuk biasanya kan misalnya rekrutmen PNS atau rekrutmen CPNS kan suka ada materi apa, kisi-kisinya seperti apa. Nah, di tahun 2018 kemarin kan sudah melaksanakan rekrutmen P3K. Nah, di tahun 2018 tidak ada materi persiapan untuk pendaftarannya. Nah, untuk tahun 2021, Kemendikbud akan menyediakan materi pembelajaran secara daring untuk membantu pendaftaran mempersiapkan diri sebelum ujian seleksi. Jadi pendaftar nanti bisa melakukan latihan-latihan atau mengetahui materi-materi apa saja yang akan muncul di soal-soal nanti di seleksi P3K. Jadi si Kemendikbud akan membuat atau akan menyediakan materi pembelajaran secara daring. Perbedaan selanjutnya, di tahun sebelumnya pemerintah daerah harus menyiapkan anggaran gaji peserta yang lulus seleksi guru P3K. Sedangkan nanti di tahun 2021, pemerintah pusat memastikan tersedianya anggaran bagi gaji semua peserta yang lulus seleksi guru P3K. Nah, di tahun 2018, pemerintah telah melaksanakan rekrutmen P3K untuk guru dan penyuluh pertanian. Namun sampai saat ini
kejelasan dari penggajian, kejelasan dari SK atau hasilnya belum dapat dirasakan. Karena apa? Karena di seleksi-seleksi yang sebelumnya untuk penggajiannya itu diserahkan ke pemerintah daerah, sedangkan masih banyak pemerintah daerah yang APBD-nya masih rendah, jadi belum siap untuk melakukan penggajian untuk P3K. Nah, kalau di tahun 2021 yang menggajinya itu bukan pemerintah daerah lagi, tetapi dananya disiapkan oleh pemerintah pusat. Jadi mudah-mudahan dengan sistemnya diserahkan ke pemerintah pusat, jadi seleksi P3K ini lebih jelas lagi arahnya, lebih jelas lagi hasilnya. Sehingga yang sudah ikut tes tidak hanya sebatas ikut tes saja, tetapi setelah tes dapat kesetaraan NIP, dapat gaji, dapat kesejahteraan, dan dapat tunjangan yang sama dengan ASN atau sama dengan PNS. Karena sesuai peraturan pemerintah bahwa P3K itu hak dan kewajibannya sama seperti ASN, CPNS, dan PNS. Jadi untuk tahun 2021 anggaran untuk penggajian dan lain sebagainya sudah disiapkan oleh pemerintah pusat. Perbedaan yang selanjutnya, di tahun sebelumnya biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, untuk tahun 2021 biaya penyelenggaraan ujian ditanggung oleh Kemendikbud. Jadi sudah jelas bedanya lagi. Kalau kemarin kan di tahun 2018 itu diserahkan oleh ke pemerintah daerah untuk sistem anggaran penyelenggaraan tes seleksi P3K-nya. Sehingga seleksinya itu dibilang sederhana, dibilang belum maksimal karena mungkin anggarannya dilimpahkan ke pemerintah daerah. Nah, untuk tahun 2021 anggaran untuk penyelenggaraan, anggaran untuk penggajian sudah ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi sudah disediakan oleh pemerintah pusat. Ini merupakan kabar yang sangat dinanti-nantikan oleh para guru di seluruh Indonesia. Apalagi ini menjadi kado kedua terindah yang diberikan oleh pemerintah pusat pada Hari Guru 25 November tahun 2020 ini. Semoga apa yang direncanakan oleh pemerintah dapat direalisasikan sebagaimana mestinya. Karena sesuai slogan Mas Menteri tahun ini kan Merdeka Belajar. Jadi kemerdekaan belajar itu bukan hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi pendidiknya pun harus lebih merdeka lagi. Merdekanya di siapa? Di segi kesetaraan dari tunjangan, kesetaraan dari sistem penggajian, dan lain sebagainya. Karena untuk saat ini masih banyak kesenjangan antara guru honorer dan guru PNS. Mudah-mudahan dengan adanya rekrutmen P3K ini kesenjangan tersebut sudah tidak ada lagi. Jadi karena mau itu guru PNS, mau itu guru honorer sama saja karena sistem kinerjanya sama. Jadi kabar gembira ini mudah-mudahan dapat direalisasikan oleh pemerintah karena sesuai kabar kembali bahwa untuk rekrutmennya itu pun akan dilaksanakan sekitar bulan Maret dan April, entah itu P3K, entah itu rekrutmen CPNS. Mudah-mudahan rekrutmen CPNS, rekrutmen P3K di tahun 2021 dapat terselenggarakan dan mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelulusan dan dijadikan sebagai aparatur sipil negara pada tahun 2021. Mungkin hanya itu berita yang dapat saya sampaikan. Bagi yang telah menonton, terima kasih, thank you for watching. Tapi sebelum ditutup, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan klik subscribe. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya bisa memberikan informasi yang baru dan akurat kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.